Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sri Novita Ahmad SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMK Negeri 1 Mootilango, Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072112, nomor UKG 750290000317. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali ya. Dan yang sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi. Nah sekarang kita ada pertemuan kembali. Tapi sebelum kegiatan dimulai, saya ingin kalian rapi dan bersih. Perhatikan baju kalian. Ada yang kurang pas, jilbabnya miring atau apa. Ada sampah di samping kanan dan kiri. Ya. Apakah sudah siap menerima materi pada hari ini? Siap. Sudah rapi, sudah bersih di samping kanan dan kiri? Ya, alhamdulillah sudah rapi. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita buka atau kita awali dengan membacakan doa ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Ya, terima kasih. Dandika, silakan Dandika. Baik teman-teman, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah pembelajaran kita pada hari ini memperoleh berkah ya. Nah sebelum kita mulai, saya mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah semua hadir atau tidak? Tapi kalau saya mengambil absensi, ada nama yang saya sebut. Silakan kalian menyebutkan nama sayur apa yang kalian paling sukai. Oke? Usman Rahman. Kangkong. Oke, kangkung. Rani Sapitri. Wortel.
Wortel. Wiranto. Wortel. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan kita kemarin materi tentang apa? Atau elemen tentang apa? Al-Quran dan hadis. Terus materi yang dibahas di elemen Al-Quran dan hadis itu materi apa? berkontribusi dalam kebaikan dan Ya, alhamdulillah masih ada yang ingat pembelajaran kita kemarin kan? Nah, sekarang kita masuk pada materi Su'abul Iman, elemen akidah atau keyakinan. Su'abul Iman itu artinya adalah cabang-cabang iman. Nah, ada pertanyaan atau gambaran sedikit tentang materi kita pada hari ini, oke? Materi kita kemarin terdapat pada elemen Al-Quran dan hadis, yakni materinya tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, elemen kedua, materinya tentang Su'abul Iman atau ya cabang-cabang iman. Nah, di sini hubungannya dengan materi yang kemarin adalah elemen Al-Quran dan hadis, maka kita dibawa di materi ini elemen akidah, kita akan dibawa kepada keyakinan kita itu bagaimana, teguhnya, niatnya, hatinya itu seperti apa. Nah, di sini ada gambarannya. Ada link yang saya sudah bagikan? Nah, silakan buka link sambil saya juga buka slide-nya di sini. Ini ada gambar satu di mana materi sebelum saya menjelaskan secara rinci, secara detail tentang cabang-cabang iman, kira-kira adik-adik bisa melihat gambar yang di papan ini? Bisa. Oke, kira-kira ini ada gambar tentang apa? Pohon. Ini, Dandika silakan. Dengan menyingkirkan duri di jalanan. Ya, menyingkirkan duri di jalan. Nah, ini sebentar akan masuk pada materi ya, tapi ini saya akan bawa kalian melihat dulu gambaran tentang keimanan seseorang. Nah, Dandika sudah menjawab bahwa ini adalah gambar di mana seseorang menyingkirkan duri di jalan. Nah, dari melihat gambar ini, apakah ini termasuk bagian daripada iman? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Kira-kira kenapa ini kalian sebutkan bahwa gambar ini Bu termasuk bagian dari perbuatan menggambarkan seseorang itu beriman? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ayo silakan adik Alia. Sikap tersebut mencerminkan keimanan seseorang tentang kepedulian kita terhadap keselamatan orang lain. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, gambar ini adalah menunjukkan kepedulian seseorang terhadap orang lain. Dan itu merupakan cerminan dari orang yang beriman. Nah, lanjut. Kira-kira apa ini gambar? Ketua, gambar apa isi daripada gambar ini? Menolong orang tua untuk menyeberang jalan. Ya, menolong orang tua untuk menyeberang jalan. Nah, apakah dari perbuatan ini menunjukkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, kira-kira apa alasannya? Karena tindakan tersebut menunjukkan bahwa keimanan adalah pada diri seorang yang membantu nenek karena dia menunjukkan melalui kepedulian dan kasih sayang. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, alhamdulillah.
ada yang bisa menjawab bahwa pada gambar ini merupakan kepedulian seseorang atau anak kecil yang menyeberang jalan. Ini terlihat sekali bahwa tindakannya itu mencerminkan dia beriman ya. Karena kalau orang yang beriman, dia ada hati dengan orang lain, itu ada tindakan yang ingin dia perlihatkan, tapi karena memang dia peduli dengan orang lain, maka dia lakukan hal sekecil ini tapi berharga sangat besar untuk orang lain. Nah, kalian sudah bisa menjawab pada gambar yang saya sudah berikan tadi. Itu menggambarkan keimanan seseorang, kemudian dia wujudkan dengan perbuatan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi, tapi sebelumnya kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran itu saya sudah kirim di link itu. Link saya sudah teruskan di grup. Oke, bisa lihat? Ada link saya sudah teruskan di grup? Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Siswa menunjukkan sikap terima dan semangat dalam mengamalkan ajaran Islam dengan memahami pentingnya menjaga keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik diminta untuk bisa menunjukkan sikap cinta, di mana sikap cinta itu akan mewujudkan seseorang menjadi semangat dalam mengamalkan ajaran Islam. Tentunya kalau sudah ada rasa cinta, maka wujudnya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Siswa dapat menjelaskan pengertian surah beriman, jumlah cabang-cabang iman, serta contoh cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nah, siswa bisa menjelaskan apa pengertian daripada su'abul iman. Kemudian kalian bisa mengetahui seberapa banyak cabang-cabang iman itu dijelaskan. Dan yang ketiga adalah kalian bisa mengetahui dari segi apa cabang-cabang itu bisa kita ketahui. Yang pertama adalah dari segi hati atau niat. Yang kedua adalah lisan. Yang ketiga adalah perbuatan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Saya Ibu. Ya. Siswa dapat mempraktikkan salah satu cabang iman seperti berzikir, menjaga amanah, atau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, di mana kalian adik-adikku diminta agar dapat mempraktikkannya. Di sini adalah bisa salah satu, malah lebih bagus kalian bisa mempraktikkannya dari ketiga segi itu. Dari yang pertama adalah dari niat, kemudian lisan atau ucapan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Nah, tujuannya di sini walaupun kita mempelajari tentang keagamaan, tapi kita juga diminta bisa mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya berharap ini ada wujud, ada implementasinya. Ada kalian bisa mempraktekannya dengan berdasarkan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, dengan kalau di agama ada tambah satu lagi, yaitu PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Tentunya di dua proyek ini ada saling keterkaitan, dan itu tidak akan lari dari yang pertama adalah kalian diminta beriman kepada Allah. Kemudian bernalar bergotong royong, apalagi mandiri. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum materi kita mulai, saya kirimkan pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan dibahas sekarang. Saya sudah kirim di grup, coba lihat grup. Pengetahuan kalian seperti apa itu materi kita pada hari ini? Ada? Ada? Oke. Nah,
sebelum kita masuk di penjelasan materi kita, saya bawa dulu kalian di pengenalan tentang materi selanjutnya. Apa artinya iman? Iman atau kepercayaan. Beriman atau Keyakinan. keyakinan atau kepercayaan. Nah, ini adalah gambaran awal kalian di mana kita akan menjelaskannya secara rinci lagi. Lanjut. Dalam Islam ada berapa? 6 pilar iman. Kira-kira ada yang tahu itu 6 pilar iman? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua 6 pilar ya. Yang kedua, oke, yang ketiga, ya kitab. Yang keempat, ya Rasul Allah. Yang kelima, hari akhir, dan yang terakhir, ya iman kepada qada dan qadar. Lanjut, ini sudah ada gambarannya, gambaran pengetahuan kalian bahwa kalian sudah tahu apa itu iman. Nah, yang ketiga adalah sebutkan contoh iman yang dilihat dari pilar iman yang pertama. Apa pilar iman yang pertama? Kepada Allah. Iman kepada Allah. Contohnya sholat, apalagi? Baca Al-Quran, apalagi? Berzikir, apalagi? Mengeluarkan zakat. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ke pembahasan materi. Tapi saya suka kalian ada ice breaking dulu. Oke? Oke. Silakan keluar dari meja, dari bangku. Oke, ada pembelajarannya tambah semangat dan konsentrasi. Maka saya minta kalian fokus, bergerak seluruh badan, tidak ada yang kaku. Oke? Oke, alhamdulillah sudah semangat? Ya. Nah, sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran di mana materi itu dijelaskan, kemudian kalian perhatikan, bahkan lebih bagus kalian tulis inti-intinya saja ya, supaya pas ada tugas setelah materi dijelaskan atau materi diputar, maka kalian akan saya bagi kelompok dan mengerjakan tugas, kemudian dibagi 3 topik. Oke? Silakan kalian ambil buku dan pulpen, tapi ditulisnya hanya inti-inti saja. Cabang-cabang iman. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan menjelaskan berbagai cabang iman atau su'abul iman serta memahami maknanya. Yang kedua, peserta didik mampu mengintegrasikan nilai-nilai dari cabang-cabang iman atau su'abul iman ke dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Menurut hadis riwayat Muslim, iman itu ada 77 cabang getih. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan miliki. Yang ketujuh, menghindari
tidak berguna, rahmat dan hidayah. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sudah memperhatikan presentasi penjelasan dari materi tentang soalul iman atau cabang-cabang iman. Nah, saya bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Saya bagi kertas, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan topik pembahasan. Kelompok 1 membahas tentang cabang iman yang berkaitan dengan hati. ya, hati ataupun niat. Kelompok 2 membahas tentang cabang iman yang berkaitan dengan ucapan ataupun lisan. Kelompok 3 membahas tentang cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 20 menit. Oke, silakan berdiskusi. Saya juga akan menilai kebersamaan, kekompakan di kelompok itu ya. Jadi saya mau nilai mana kelompok yang tidak kompak, mana kelompok yang tidak bekerja. Jadi saya harap semua kelompok ada partisipasinya. Jangan tidak memberikan partisipasi. Itu akan berakibat fatal di penilaian. Kalau misalnya ada kendala di diskusi kalian di topik pembahasan, silakan bertanya. Kelompok mana yang ada kendala? Mana? Kelompok 2. Kelompok ini apakah kalian sudah mengerjakan tugas? Hasil diskusi kalian sudah kalian tulis? Sudah kalian bahas? Sudah. Oke, alhamdulillah. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi mereka tentang cabang iman yang dilihat dari segi niat ataupun hati. Oke, yang kelompok 2, kelompok 3, silakan memperhatikan presentasi dari hasil diskusi mereka tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat ataupun hati. Oke, disilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang iman yang berkaitan dengan hati. Materi pertama. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang cabang
iman yang berkaitan dengan hati. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Silakan diperhatikan ya. Contohnya, yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang ke-10, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dirana Islam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan dampak pada hubungan dengan Allah. Kedua, dampak pada diri sendiri. Hati menjadi tidak tenang, hilangnya kebermanfaat hidup, terjebak dalam sifat buruk. Tazkiyatun nafs. Yang ketiga, memperkuat keimanan kepada Allah, menghindari riya, dan meningkatkan kualitas ibadah. Hati yang bersih mempengaruhi perbuatan, dan hanya itu saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kelebihan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kalian dua kelompok ini kan sudah mendengarkan hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ayo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang cabang iman yang berkaitan dengan ucapan. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil diskusi yang pertama kami. Berikutnya hasil diskusi kedua akan dibacakan oleh Ranisa Fitri. Kepada Ranisa Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan hasil diskusi tentang iman dan manfaat cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan, yaitu meningkatkan kualitas keimanan. Yang kedua, menghindarkan diri dari dosa. Yang ketiga, menjaga keharmonisan sosial. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang cabang iman yang berkaitan dengan ucapan. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah alamin. Kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi mereka ya. Jadi tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Baiklah, saya akan mempersilahkan teman saya untuk membaca. Saya akan membacakan cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dalam Islam, iman cukup percaya kepada Allah, malaikat, orang kita, Rasul. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Iman terus bertambah dengan ketaatan yang berkurang karena kemaksiatan. Dia bersedekah kepada fakir miskin dan anaknya, membayar zakat dan zakat, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Baiklah, kami akan menyimpulkan materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan dari pembahasan tentang cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan mencakup amal saleh yang dilakukan sebagai wujud nyata dan keyakinan dalam hati dan lisan. Perbuatan baik seperti sholat, zakat,
membantu sesama, menjaga amanah, serta menuntut ilmu, menjadi bukti keimanan seseorang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperoleh keberkahan hidup. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian tiga kelompok sudah memaparkan hasil diskusi kalian ya. Oke, silakan kalian berdiri dulu. Oke, kita stretching dulu ya supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Nah, dari kalian sudah mendengarkan penjelasan materi dari video pembelajaran tersebut, kemudian saya sudah bagi kelompok dan menghasilkan diskusi kalian. Setelah itu dipaparkan kan? Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya. Iya, silakan. Alia ya? Iya, silakan Alia. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu syu'abul iman atau cabang-cabang iman mencakup 3 aspek utama, yakni hati atau niat, kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Dari segi hati atau niat, iman tercermin dalam keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam beribadah dan selalu merasa takut serta berharap kepadanya. Selain hati, iman juga tercermin dalam lisan dan perbuatan. Lisan yang beriman akan selalu digunakan untuk mengucapkan kalimat tauhid dan zikir serta membaca Al-Quran dengan berkata jujur dan baik kepada sesama. Sementara itu, perbuatan mencerminkan iman melalui amal soleh seperti sholat, zakat, menolong sesama, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Kesempurnaan iman seseorang terletak pada keseimbangan antara keyakinan dalam hati, ucapan yang baik, dan amal perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekian, itu saja kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Dari kesimpulan semuanya dari materi yang dia bisa sampaikan bahwa dari segi niat atau hati, kemudian ucapan, dan terakhir adalah perbuatan. Semua itu ada keterkaitannya. Kalau satu tidak ada, maka kesempurnaan iman itu tidak akan ada. Oke? Nah, terakhir sekarang duduk di tempat semula karena saya akan membagikan lembar kertas di mana saya ingin melihat ketercapaian saya mengajar pada hari ini. Saya ingin melihat kemampuan kalian memahami materi pada hari ini. Oke? Nah, tadi saya sudah kirim linknya untuk asesmen akhir. Silakan buka HP, lihat soal-soal yang sudah saya kirim di grup. Link itu saya sudah teruskan di grup. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit, boleh? Boleh. Silakan kalian lihat link asesmen terakhir yang saya sudah teruskan di grup. Oke? Selamat bekerja. Silakan lihat soalnya saya teruskan di link grup. Sudah ya? Sudah? Saya kumpul kembali.
Alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pada hari ini, tentunya dengan materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Maka untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kita masuk pada elemen ketiga tentang akhlak, di mana akhlak itu kalian mendapatkan materi tentang akhlak terpuji. Oke? Nah, pesan saya, teruslah kalian belajar dengan semangat, belajar dan terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk menutupi kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya minta kalian tutup dengan membacakan doa. Siapa yang bisa pimpin doa keluar? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kita pada hari ini telah selesai, yang insya Allah ditutup dengan doa, pembacaan doa. Semoga apa yang kalian dapat hari ini mendapatkan rahmat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.